Selamat berjumpa kembali di kelas tabuh sendiri ini di mata kuliah praktik dasar Karawitan Gaya Surakarta. Pada pertemuan yang ini tentu adalah satu bentuk kelanjutan dari pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu kita lebih banyak fokus pada persoalan teknik, lalu kemudian juga penuangannya dalam bentuk pola-pola yang diterapkan pada materi salah satu gending. Yang kemarin kita fokus menuangkan bagaimana teknik pola pada gending bentuk lancaran. Nah, pada pertemuan kali ini Anda akan naik sedikit levelnya. Jadi Anda sudah masuk pada level yang mungkin harus sedikit bisa menghayati bagaimana penuangan-penuangan unsur-unsur dari sajian kendang itu sudah menggunakan perasaan dan juga hayatan. Untuk itu, peran kendang yang kemarin sudah dijelaskan di semester yang lalu, bahwa salah satunya adalah sebagai pamurbo, tapi juga lebih dari itu, kendang juga ikut membantu dalam pembentukan karakter gending. Karena gending itu banyak karakter lah. Kendang itu di sana ikut andil juga ikut membangun karakter-karakter gending. Seperti ada karakter gejul, karakter tenang, agung, kemudian sedih, dan lain sebagainya. Itu kendang berperan penting untuk bagaimana mengatur baik dalam posisinya menjaga tempo, tapi juga bagaimana menjaga karakter itu yang dibangun oleh pola-pola yang disajikan oleh ricikan kendang. Oke, sekarang kita fokus pada materi pertama, yaitu ketawang Subokastowo. Ya. Pada praktik kendang ini, Subokastowo sebetulnya memiliki dua kendangan, yaitu kendang 1 dan kendang 2. Tapi nanti kendang 1 akan dibahas pada semester berikutnya ketika nanti akan ketemu dengan gending-gending yang sejenis. Kami akan fokus menjelaskan pada kendangan ketawang kendang 2. Ya. Karena kemarin kami sudah menjelaskan bagaimana Anda menerapkan teknik, pola, dan juga dengan kendang 2, maka saya tidak akan banyak menjelaskan teknik-teknik itu. Karena apa? Teknik itu lebih pada bagaimana memproduksi bunyi secara berkualitas, sehingga nanti ketika dijadikan pola itu akan bisa menghasilkan kualitas pola yang bagus begitu. Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa hal yang sangat krusial, ya, sangat penting di dalam Anda memahami bagaimana penerapan pola di dalam sajian ketawang. Setidaknya ada 3 hal, ya. Yang pertama, karena kendang itu di samping juga nanti kendang bisa menyajikan pada bagian awal yang namanya buko. Buko itu bisa kendang sendiri atau kendang melakukan buko sendiri atau mendahului, tapi sebagian besar kendang itu justru bukannya itu mengikuti ricikan yang lain. Seperti kemarin di materi lancaran Manyar Sewu kan kendang itu kan buko, tetapi mengikuti dari buko ricikan Bonang. Tapi ada juga buko kendang yang sebetulnya mengawali dari sajian gending. Umpamanya ada ayak-ayak, serpek, kemudian gangsaran. Nah, kali ini kita tidak akan masuk ke sana karena nanti pada semester berikutnya pasti Anda akan ketemu dengan itu. Tapi setidaknya kami antar bahwa kendang itu wilayah cakupan penyajiannya sangat luas. Maka sebagai seorang pengendang itu memang harus harus cermat, cerdas, tapi juga harus tegas. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 hal itu. Yang pertama, buko. Menerima buko itu harus melihat bagaimana bagaimana ricikan yang melakukan buko itu. Ya, kalau ricikan kemarin, kalau buko lancaran itu gampang, kita hitung per gotro. Kemudian kita hitung dari belakang, ya. Namanya tak dung dah dung itu ada 8 sabetan, maka kita tinggal menyesuaikan. Kalau katakan buko Bonang Manyar Sewu itu kemarin kan ada 3 gotro. Nah, kita nyurinya kita istilahnya nyegatnya itu dari
setelah gotro pertama. Lalu dalam buko-buko yang lain pun sebetulnya prinsipnya seperti itu. Karena apa? Prinsip kendang itu lebih banyak memainkan polaritme. Polaritme itu lebih banyak berkenaan dengan ketukan, ya ketukan. Maka ketika bagaimana kita akan menerapkan buko harus melihat jumlah sabetan atau jumlah ketukan rician yang akan buko itu. Ya. Nah, untuk membedakan antara karena apa? Di dalam penyajian sejenis yaitu banyak sekali buku yang mirip. Ya, buku yang mirip itu lancaran, ketawang, ladrang itu awalannya sama. Tak tak dung dah itu ya. Tapi nanti berikutnya akan menentukan bentuk apa. Kalau lancaran tak tak dung dah, dung dung itu pasti begitu. Kalau ketawang nanti akan beda lagi, kalau ladrang beda lagi. Maka dari buku itu saja akan sudah menentukan struktur gending itu sendiri. Ini ladrang, ini ketawang, atau ini lancaran. Maka kendang itu di dalam tradisi karawitan gaya Surakarta disebut sebagai rician struktural. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mempraktikkan buko ketawang yang polanya begini. Tak tak dung da, dung dah dung da. Tak tak dung da, dung dah dung da ya. Tak tak dung da, dung dah dung dah. Itu berarti kan ada 8 sabetan. Artinya ada 2 gotro. Nah, yang harus Anda kenali buko rician yang akan rician yang akan melakukan buko itu yang paling penting harus kenal. Karena kalau Anda tidak mengenal buko itu sendiri, pasti Anda tidak akan bisa menerima atau nampani buko istilahnya. Nah, sekarang bagaimana buko itu pada ketawang Subokastowo. Nah, Subokastowo itu secara konvensional lazimnya disajikan dari buko Gender Barung. Coba Pak, perlihatkan bagaimana buko Gender Barung supaya dikenal dulu bukonya. Monggo Pak Joko. Ya, stop. Ya. Itu harus dikenali dulu. Tanpa Anda mengenal buko itu, pasti Anda akan susah untuk menerima buko. Karena buko yang seperti ini tuh beda dengan kemarin buko di Manyar Sewu. Ini sudah sangat dinamis ritmenya. Ding dong, ting dong, dong ting dong, ting. Itu harus dikenali sampai di situ. Baru kemudian Anda bisa menerima buko. Ding dong, ting dong, dong ting dong, ting. Gitu ya. Baru tak dung dari situ. Coba Pak, kita hubungkan buko sampai ke gong Pak. Monggo. Kalau melihat enak, tapi mungkin praktek Anda susah. Dan nanti harus proses ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan setelah buko yaitu ada kendang namanya bisa disebut sebagai kendang pokok atau kendang baku. Jadi ada kendang baku itu yang disajikan selalu berulang-ulang terus dan itu nanti harus hafal betul. Kalau kemudian nanti yang berikutnya kendang suku. Ya kira-kira hanya 3 bagian itu yang harus Anda kuasai pada materi pertama ketawang Subokastowo. Oke, sekarang sebelum saya praktikkan untuk kendang baku, walaupun hanya ada 1 cengkok, tapi dalam kenyataannya kalau Anda nanti akan apresiasi dimanapun ya, bisa di kaset atau dipertunjukkan langsung, biasanya banyak varian di sana, terutama menjelang gong. Nah, varian-varian itu jangan dianggap ini salah, ini benar. Yang penting dalam konteks itu tidak menyimpang dari koridor ketawang. Karena orang yang tidak bisa membedakan ketawang dengan bentuk yang lain menyaladrang, biasanya campur-campur. Ya ini nanti harus Anda cermati. Nah itu kalau saya jelaskan sekarang rumit sekali. Nanti kalau Anda sudah hafal saja ketawang ini, baru Anda nanti mengembangkan sendiri. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana bentuk kendangan baku
atau kendangan pokok pada irama dados dulu. Ya, nanti yang sulit itu sedikit adalah peralihannya. Saya tunjukkan kendangan baku untuk irama dados. Dan ini nanti akan berulang-ulang. Ya, saya tidak bisa bermain sendiri. Saya harus ditemani oleh gender ya untuk kendangan baku. Oke, dari gong Pak. 1, 2, 3, 4. Itu tok yang harus Anda hafalkan ya. Tapi apa yang penting, Anda harus sabar. Kalau tidak sabar, Anda tidak bisa menikmati gending. Bagaimana Anda bisa menikmati? Anda harus sinergi dengan instrumen yang lain ya, terutama instrumen-instrumen penyerta. Saya tadi bilang bahwa banyak varian pada akhir pola kendangan ketawang. Banyak setelah kenong ya. Ya nanti di mana letak kenong, di mana letak kempul itu nanti saya jelaskan berikutnya. Sekarang saya akan tunjukkan perbedaan antara yang baku dengan yang varian ya. Saya tunjukkan. Ini yang baku dulu. Kempul. Gong. Itu yang baku. Dan itu saja sudah bagus ya. Sekarang coba yang varian dari tempat yang sama. Ini tentu berkaitan juga dengan karakter pengendangnya. Biasanya karakter pengendang yang tidak mau sesuatu yang diulang-ulang akan melakukan satu varian-varian yang lain. Cuman memang ada aturannya, tidak boleh melanggar koridor ketawang itu sendiri. Itu kendangan baku. Silahkan nanti Anda bagaimana melihat notasinya. Tadi di dalam gotro-gotro kosong itu kendang itu biasanya selalu ada bunyi-bunyi yang sebetulnya itu bukan bunyi pokok. Tapi bagaimana isian itu penting untuk menjaga tempo. Dan isian itu tidak sekedar bunyi, tapi ada bunyi yang memang diproduksi untuk supaya menambah estetika musikal itu sendiri. Mamanya ini ya, mestinya kan tong. Kalau tong itu nanti bunyinya akan terlalu dominan. Nah, untuk isian saja, supaya menambah estetika musikal, cukup dengan ini tok namanya. Tok itu berarti ini harus nutup ya, supaya tidak ada gaung. Ya. Nah, begitu. Ini penting, bukan sekedar bunyi, tapi ini bermakna dalam konteks apa? Dalam konteks estetika. Nah, kemudian yang berikutnya akan saya jelaskan peralihan. Peralihan karena di dalam ketawang itu sajiannya pada prinsipnya yang lebih baku itu pada irama dados. Tapi karena dimulai dari irama tanggung, tadi buko kender masuknya awalnya itu irama tanggung, maka dari irama tanggung menuju ke irama dados itu ada proses peralihan. Proses peralihan itu yang paling penting pada kendang ini harus bisa menguasai dan mengendalikan perubahan tempo. Nah, perubahan tempo itu yang harus benar-benar dicermati karena ada batasan-batasan yang sudah sistematis. Di sana secara konvensional biasanya masuknya irama dados dari irama tanggung itu biasanya setelah gotro ketiga, tepat kempul itu. Nah, maka bagaimana Anda menarik tempo, melambatkan tempo dari setelah buko hingga gotro ketiga itu. Ini kalau
bicara tentang perubahan tempo itu sebetulnya susah untuk dijelaskan. Ya itu cuman biasanya melambatkan begitu aja. Tapi Anda harus lihat bagaimana perubahan-perubahan tempo itu secara apa ya? Secara ketukan. Monggo Pak, dari buku Pak. Ya, nggak terasa, tapi sebetulnya udah masuk itu. Ya. Nah ini yang kayak gini ini perlu apa ya? Kecermatan dan juga harus bisa merasakan perubahan-perubahan cepat dan lambat. Jadi tadi saya menjelaskan perubahan irama, tapi pada prinsipnya pada perubahan irama itu ada pola sendiri, yaitu namanya pola peralihan. Pola peralihan dari irama tanggung ke irama dados. Nah itu hanya terjadi satu kali seumur hidup gending itu. Ya. Jadi kalau Anda menyajikan Subo Kastowo dari Buko hingga Suwo, ya peralihannya cuma terjadi satu kali tok. Maka nggak boleh salah, harus hafal itu. Oke, nanti silakan Anda di samping mencermati bagaimana polanya dan bagaimana peralihan temponya, Anda juga nanti akan kita berikan notasinya ya. Karena notasinya kebetulan kalau kendang dua itu simbolnya masih sama dengan yang di lancaran kemarin. Yang berikutnya sekarang saya akan cerita tentang bagian terakhir, yaitu apa? Suwo. Kalau nggak suwo nanti nggak berhenti. Sebelum saya cerita suwo, dalam tradisi karawitan gaya Surakarta itu selalu ada tatanan ya mereka, karena apa, di dalam tradisi karawitan Surakarta itu banyak dengan simbol-simbol dan banyak dengan tanda-tanda. Maka kendang sebagai pamurbo iromo harus memberi tanda ketika gending itu akan suwo. Salah satu tanda pertama itu memberi tempo ya, apa namanya, merubah tempo ya dari tempo yang namanya ajek lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi cepat. Itu salah satu tanda gending ini mungkin akan suwo. Karena tidak cukup hanya dengan tanda sesek saja lalu kemudian nanti akan suwo. Kapan biasanya kendang ketawang itu akan mulai merubah tempo menjadi sesek? Biasanya menjelang kenong. Ya, tadi ada kendangan baku ya atau kendangan pokok. Coba Anda cermati. Ini menjelang kenong ya. Sorry, saya akan mulai dari gotro pertama. Gotro pertama. Ini gotro kedua menjelang kenong. Nah, ini disinilah tempat bagaimana biasanya pengendang-pengendang itu melakukan perubahan tempo mencepat. Ada istilah, ya, saya pernah mendengar istilah itu disebut dengan nronjol ya. Seperti apa? Ngesuk gitu loh. Coba lagi saya ulangi dari gotro pertama. Ketong, 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 gotro pertama. Kenong ya itu. Di situ sudah mulai terasa. Nanti semua instrumen akan menyesuaikan itu dan secara tidak sadar karena apa, sebetulnya pengaruh dari timbre warna suara kendang itu sangat kuat mempengaruhi tempo instrumen yang lain. Ini adalah bagaimana kiat salah satu kiat kita mengendalikan tempo dari lambat mencepat. Itu salah satu tanda bahwa gending ini mau suwo ya. Kemudian tanda yang kedua namanya ater. Itu biasanya dilakukan satu gong menjelang suwo. Jadi kalau suwo itu nanti pola-pola suwonya itu akan diterapkan dalam satu gong. Lah sebelum satu gong itu di sana ada ater. Ater itu sedikit merubah pola baku itu.
biasanya letaknya itu setelah kempul. Ya, setelah kempul. Kalau sebelum kempul ini nih. Dung-da. Ini yang biasa. Kempul. Ini biasa. Ya. Jadi kalau tadi kan dung-da. Ini polaritme namanya. Kalau yang akan suwu yang namanya yang disebut ater itu, yang dung da itu diganti dung da. Berikutnya sama da, ketak dung da. Ini yang dung da kemudian dirubah dung da itu nggak boleh untuk main-main, karena itu hanya untuk tanda bahwa gending itu mau suwu. Maka jangan untuk saya bosan menggunakan yang itu lalu kemudian yang ini, itu nggak boleh. Karena itu hanya sebagai ater bahwa gending ini akan suwu. Nah, saya contohkan ya, kalau mau suwu sekarang katakan dari kita akan menyajikan 3 gong, Pak. 3 gong supaya nanti perubahan tempo, lalu kemudian ada ater suwu, lalu kemudian suwu gitu nggih. Katakan kalau ketawang suwu kastowo ya dari gerong pertama ya. Dari duduk, Pak, monggo. Yo, dari jenengan. Ya, teri. Ini suwu. Kendangannya itu sangat sederhana dan polanya itu sangat jarak bunyinya itu sangat jauh-jauh, tidak rumit seperti lancaran kemarin. Kalau lancaran kemarin itu kan polanya banyak, ini lebih sederhana, cuman persoalannya akan sulit bagaimana nanti Anda membangun komunikasi dengan instrumen yang lain, dan juga Anda harus benar-benar menjiwai pola kendangan itu ya. Karena kelihatannya gampang secara notasi, tapi penuangannya itu akan lebih sulit. Maka ini pentingnya Anda untuk bisa merasakan gending dan mengenali gending. Yang berikutnya akan saya jelaskan kapan kita tahu gending itu suwu. Nah, maka ketika Anda ngendang itu yang paling penting Anda harus kenal gending itu. Gending itu kan biasanya terdiri dari berbagai macam berbagai gong ya. Ada gending yang 6 gongan, ada gending yang 3 gongan, tapi ada gending yang cuma 2 gongan. Nah, kapan suwu? Itu biasanya punya ciri sendiri. Katakan kalau ketawang suwu kastowo, itu biasanya suwunya ada di bagian ngelik. Di bagian ngelik, lalu kemudian di sana ada juga sajian gerong. Gerongnya itu gerong kinanti. Karena kinanti itu sudah jumlah gotronya tertentu, ya terbatas, maka kita menyesuaikan itu. Nah, ketika kita sudah mengenali kapan tempat suwu, baru kemudian kendang akan bisa menentukan kapan saya akan mulai ngampat sesek, lalu kemudian kapan saya akan memberi ater, lalu kemudian kapan suwu. Karena sangat jarang ya ketika ketawang walaupun jumlah gongnya banyak, ketika seseknya
apa namanya, ancangannya terlalu jauh, nanti akan bertele-tele dan gending itu akan terasa kembung. Ya. Maka gending-gending yang biasanya disajikan, pengendang itu akan bisa mengukur supaya terasa apa suhunya itu menjadi terasa, maka ancang-ancangnya tidak terlalu jauh. Lazimnya ancang-ancangnya itu 3 gong sebelum subuh, lazimnya. Kalau ketawang subuh Kastowo itu ada yang di ngelik pertama atau kan gerong pertama, tapi ada yang menjelang umpak. Tapi setidaknya itu jarak yang tidak terlalu jauh. Ya. Jadi tadi sudah kami contohkan. Jadi mulai akan sesek ya adalah di apa namanya ngelik pertama. Ngelik subuh kasto itu kan ada 3 bagian itu. Ya. Nah sekarang saya akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi kendangan pola varian. Kalau tadi adalah pola-pola baku atau pola-pola yang pokok yang wajib Anda kuasai. Yang berikutnya adalah pola varian atau variasi. Nah, variasi itu adalah salah satu bentuk pengembangan dari kendangan tradisi. Ya, karena di dalam dunia karawitan itu tidak mungkin stabil, tidak mungkin akan statis, pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Maka ketika perubahan itu terjadi, ya, itu juga terjadi dalam sajian garap karawitan gaya Surakarta. Apa yang akan saya tunjukkan di sini? Secara apa ya? Secara tradisional saya mengenal ketawang Subo Kastowo itu salah satunya di sana ada yang namanya garap apa ya? Pisang balinan ya. Pisang balinan itu sebetulnya pola yang dipinjam dari ketawang pisang Bali pada perangkat gamelan Pakurmatan Corobalen. Ya. Nah, kenapa meminjam? Ya, pasti pada waktu itu pengerawit itu punya alasan. Tapi saya tidak akan masuk ke situ. Saya akan langsung tunjukkan bagaimana bentuk varian-varian yang lazim digunakan pada ketawang Subo Kastowo yang dipinjam dari pola kendangan pisang Bali dari gamelan Pakurmatan Corobalen. Ini mudah sekali. Hampir seperti pola kendangan irama dados lancaran. Saya tunjukkan ya. Ya, mirip dengan lancaran irama dados ya. Dung dah dung dah dung dung dah dung balin neh ping telu. Baru kemudian yang gotro keempat akan masuk untuk pola yang berbeda. Kapan ditempatkan pola itu pada ketawang Subo Kastowo? Ini saya berkali-kali karena ini pengembangan, lazimnya diterapkan pada bagian umpak. Ya, atau pada bagian umpak. Subo Kastowo itu punya umpak ya yang balungannya pinji pinem pinji pinmo. Pinji pinem pinji pinmo sampai gong. Jinem jimo jinem jimo. Itu pola balungan itu. Kemudian karena mungkin ya saya tidak akan masuk terlalu jauh, ada kemiripan antara pola balungan yang ada di dalam ketawang pisang Bali dengan ketawang Subo Kastowo. Itulah yang menjadi alasan pengendang mencoba untuk mengadopsi atau meminjam pola itu diterapkan pada ketawang Subo Kastowo. Ini tugas Anda nanti untuk bisa mencari lebih jauh tentang apa namanya ya, tentang keabsahannya, tentang kebenarannya. Ya. Akan saya tunjukkan bagaimana penempatan kendangan varian ini yang disebut kendangan pisang balen ya pada ketawang Subo Kastowo. Karena di dalam sajian ketawang Subo Kastowo ini berkenaan dengan pola yang juga kaitannya dengan instrumen yang lain, maka ada instrumen dari Coro Balen itu yang mencoba diadopsi juga ke gamelan ageng ini.
Ya, karena di sana itu menggunakan namanya apa Pak? Kalau Klenang, bonang, klenang sama kenut. klenang sama kenut ya. Riciannya mirip bonang karena ada dengan penconcut, cuman ukurannya lebih besar. Lalu kemudian di sini kita adopsi ke rician bonang barung dan bonang penerus. Rician bonang barung dan bonang penerus itu mereka akan memainkan pola yang disebut kelenangan. Ya, kelenangan. Ngan itu artinya sebetulnya meniru, kayak gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya antara pola kelenangan, kemudian juga pola kendangan, juga dengan nanti instrumen penyerta lain seperti saya minta nanti gender, selentem, ketuk, kenong, dan kempul. Karena nanti berkaitan ini. Ya, kita khusus pada bagian ini saja Pak, umpak. Nggih. Dari gong nggih. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi beginilah indahnya hubungan interaksi musikal yang sebetulnya itu digarap dari hasil mengadopsi, tapi estetikanya luar biasa. Kita ulangi lagi sekali lagi dengan tempo yang sedikit lebih cepat ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaannya, kapan Pak ini disajikan? Nah, ini sebetulnya karena sifatnya varian atau variasi, ini bisa disajikan pada bagian umpak. Tentunya umpak setelah gending itu sudah mapan ya, sudah berjalan. Dan nanti kita akan berikan contoh bagaimana saya akan mencoba menempatkan pola kendangan pisang balen ini di dalam sajian Ketawang Subo Kastowo. Nanti Anda silakan analisis sendiri, kemudian cermati sendiri supaya Anda harus juga berpikir bagaimana bagian tugas Anda itu juga tidak sekedar mendengarkan, tapi mencatat apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengarkan. Sekarang saya akan mainkan dari secara keseluruhan Ketawang Subo Kastowo mulai dari buko, kemudian irama dados, kemudian nanti masuk ke bagian ngelik, lalu kemudian saya akan gunakan umpak yang menggunakan kendangan pisang balen, kemudian setelah itu masuk lagi ke kendangan baku, ngelik, suwo. Jadi silahkan nanti cermati. Oke, monggo Pak.
kurang lebihnya begitu. Nanti kalau kurang lebih cermat lagi Anda harus melihat notasi ya, karena nanti dalam pembelajaran ini di samping Anda melihat video, kita akan juga berikan notasi supaya untuk membantu Anda cara belajar menghafalkan dengan mudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Anda bisa cepat untuk mengikuti dengan alur pembelajaran ini, sehingga Anda juga akan mampu untuk bisa berpikir secara progres untuk mengembangkan rasa dan juga pola pikirnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.